satu cara penyembuhan itu sajadah menjadi tujuan nggak? Don't just your mindset, and then improve yourself to your future. Formula atau formulasi yang bagus bagaimana menghindarkan remaja kita dari kegiatan-kegiatan negatif, ya, dan kemudian mempunyai mental-mental yang sehat sehingga Batubara ke depan mempunyai pemimpin-pemimpin muda yang berakal sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Reportcast yang berbahagia ini. Kita hari ini kedatangan tamu anak muda, ya, ini punya spesialis yang agak aneh ini, jarang dijumpai. Sekalian aja kita perkenalkan, beliau telah hadir di sini. Ya, silakan, Dinda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani. Saya dari Kabupaten Batubara. Iyalah. Anak Batubara. Ya, jadi tinggal di Desa Ujung Kubu. Oh, ini kecamatan paling ujung ya? Paling ujung. Paling namanya ujung. udah Ujung Kubu ya. Ujung Kubu ya, berbatasan dengan Kabupaten Asahan ya. Ya. Apa sekarang kerja harian Dinda? Ya. Kalau dibilang rutinitas ya, aktivitas saat ini ngajar. Di mana? Di Kota Medan. Ih. Wah. Berapa usia? Baru masuk 24. Yoh, 24 sudah punya prestasi seperti itu ya, ngajar di Medan. Pulang balik lah ya, pulang pergi. Enggak, kos di Medan, stay di Medan. Stay di Medan ini. Ini baru libur. Oh ya, ini libur ya, anak sekolah libur ya. Kami dapat berita bahwa anak Batubara satu ini terpilih ya kemarin ya menjadi duta kesehatan mental. Oh, ini kan agak aneh ini. Besar harapan kita supaya mental anak Batubara ini jadi bagus. Benar. Karena kehadiran saudara di sini. Iya. Cobalah ceritakan dulu sebenarnya kesehatan mental ini seperti apa. Ya, jadi hadirnya duta kesehatan mental ini ya dibawa sama faktor-faktor ya penyebab-penyebabnya kan ada gitu ya. Sebelum kita masuk ke situ, kenapa bisa memilih hal seperti ini? Kemudian bagaimana cara terpilihnya gitu? Gimana itu prosesnya itu? Jadi kenapa tertarik ya? Dulu waktu kuliah itu sebenarnya bisa dibilang sih pengennya tuh di jurusan yang non pendidikan gitu. Iya. Singkatnya itu semester 2 baru menyadari ternyata saya tuh tertarik di bidang psikologi. Oh, fakultas apa pertama masuk? Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Oh iya, aneh. Ente Ustadz, tarbiyah juga? Oh, sama. Jadi begitu semester 2? Baru menyadari, kan ada tuh ilmu psikologi kan, iya, psikologi betul, umum di mata kuliah semester 2. Nah, pas itu baru menyadari ternyata saya tuh punya ketertarikan mengamati perilaku manusia gitu, kayak suka aja sama hal-hal yang berbau psikologi. Ini juga bukan kerusakan mental kan? Bertanya sebenarnya itu gimana ya? Kita sini dibincang-bincang ya. Kalau dibilang sih itu suatu saya menganggap ini suatu wadah untuk belajar juga kan, untuk memberikan asupan-asupan yang baik bagi mental saya gitu. Makanya saya pengen gabung di komunitas ini, Duta Kesehatan Mental. Sebelumnya ada merasa rusak mentalnya enggak ya? Sebelumnya sih kalau dibilang rusak sih enggak ya Pak. Cuman kayak merasa kalau kan anak muda biasa ya kecemasan itu pastilah ada kecemasan, terus kayak merasa diri tuh kayak nilai diri tuh kayak rendah gitu. Dari situ sih awalnya merasa kayaknya aku harus lebih memahami psikologi diriku gitu, bagaimana. Oh, ini udah selesai ya kuliahnya ya? Udah, alhamdulillah. Berapa tahun yang lalu enggak? Di tahun 2020. Udah 2 tahun ya. Nah, selesai kuliah itu ketertarikan dengan apa tadi kan di semester 2 ya. Akhirnya sampai menjadi duta kesehatan ini gimana ceritanya? Panjang ya. Awalnya sih setelah tamat tuh karena memang bukan minatnya di pendidikan, jadi cancel dulu kerjaan, terus merantau ke Jawa
Oh sempat. Iya, setahun. Dari tamat kuliah langsung ke Jawa. Kemana? Ke kampung Jawa Inggris. banyak ini. Ke Kediri, Pare. Kediri ya, oke, Nah, betul di situ terkenal itu. belajar Belajar bahasa Inggris? bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oh ya. Nah, itu ya udah belajar kan. Nah, habis itu balik kampung, pulang ke kampung. Tunggu, ini menarik tadi. Ini anak muda Batubara ingat bahwa oke, bahasa Inggris itu bahasa pergaulan, tapi ini contoh yang baik. Hari ini beliau punya dua bahasa, ada bahasa Arab ya. Nah, tertarik juga dengan bahasa Arab ya. Awalnya sih pertimbangan ya Pak, bukan karena di dalam hati sebenarnya gitu pertimbangan nih. Kan memang di jurusan pendidikan agama Islam, sementara kan basic saya tuh bukan dari pesantren gitu kan. Iya, iya. Nah, cuman karena kesadaran diri akan kebodohan tadi, menyadari bahwasannya ada kekurangan yang harus dilengkapi, maka berani itu ngambil kayak kursusan bahasa Arab gitu kan. Dan disitulah belajar bahasa Arab dari awal, dari dasar. Berani Ustadz ngelawan bahasa Arab? Kalau itu Ustadz berarti udah ngeri tuh. Ya, dia di pesantren ini kan ya. Nah, pesantren mah nggak diragukan. Nah, selesai dari Jawa 1 tahun ya. Pulang langsung ke Medan atau ke Batubara? Pulang ke Batubara langsung. Apa langkah-langkah Di berikutnya? Batubara itu kan udah ada rencana bahwasannya cuman mau liburan ke Batubara gitu kan, lebaran. Tapi udah ada planning tuh mau lanjut studi lagi di Jawa gitu, sambil ngajar lah gitu kan, explore ilmu. Tapi orang tua nggak setuju. Anak pertama? Oh pantas ya, lanjut. Nggak setuju karena mungkin ada kasus juga dulu kan ayah sempat kecelakaan pas di Jawa. Oh. Gitu. Jadi ayah ada di Jawa? Enggak, ayah di kampung, tapi pas berangkat di Jawa, belajar di Jawa itu ayah kecelakaan. Di sini? Lanjut. Itu agak parah lah gitu. Jadi mungkin mama tadi punya ini ya kan, punya sebagai anak pertama kan penuh tanggung jawab itu. Kita juga anak pertama, bro. sis. Lanjut. Jadi itu, jadi nggak dikasihkan. Udah kalau misalnya mentok kali lah, udah di Medan aja gitu, nggak usah jauh-jauh lagi. Ini kisahnya nih tadi, jadi duta ini. Oh iya. Nah jadi lupa ya, ini mental juga nih ya. berawal dari ini sih Pak. Belakangan ini adalah sedikit masalah gitu, yang mana mungkin menurut Rama itu lagi down di posisi yang terendah kali, sampai nggak tahu lagi harus buat apa gitu, padahal kayak udah kerja gitu kan, udah segala macamnya udah diusahakan, cuman memang masalah yang terakhir itu nggak diduga gitu, ekspektasinya tuh nggak sesuai dengan realita gitu kan. Gitu. Jadi ya udah pas itu downnya itu sekitar semingguan. Jadi memang bener-bener nggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi ya udah mau dikerjain, ya kerja tetap kerja, cuman mungkin nggak ya sekedar tanggung jawab aja lah ya. Sekedar tanggung jawab gitu, nggak maksimal sih. Nah habis dari itu Rama lihat di postingan Instagram kan, Rama tuh kan sering kan cari-cari info gitu. Nah jadi motivasi juga sih maksudnya untuk anak-anak muda gitu kan, kalau kita menggunakan sebuah media gitu jangan hanya scroll apa hal yang nggak penting gitu ya kan, gunakan gitu, maksudnya kita beli paket tapi ya gunakan apa yang bisa dimanfaatkan ya manfaatkan gitu kan. Jadi singkatnya itu ketemukan akun literasi psikologi Indonesia di tahun ini. Oh baru tahun ini. Baru tahun ini. Lanjut. Nah habis itu udah ketemu, baru dicarikan ternyata mereka tuh buka divisi di bagian duta kesehatan mental. Nah dari situlah Rama tertarik kan, mungkin barangkali banyak anak-anak muda yang ibaratnya tuh teman dekat lah gitu, teman dekat cerita ke Rama masalah-masalah yang mereka alami, dan itu sangat berkaitan lah dengan isu kesehatan mental gitu, karena padahal Rama saat itu lagi down mentalnya lagi down gitu. Tapi memang apa ya, kalau dibilang kawan-kawan itu memang lebih banyak cerita soal itu, lebih ke isu-isu kesehatan mental gitu. Apa yang diceritakan mereka? Kesehatan mental seperti apa yang kena lah di diri mereka itu? Nah mungkin seperti apa ya, kalau di usia-usia kami ini kan rentan yang namanya relationship ya kan Pak. Nah jadi kayak udah dapat kepercayaan mungkin dari seseorang gitu kan,
tapi akhirnya dihianati, dan itu kan nggak Pacar sesuai lah dengan ya. mungkin pacar Iya, atau iya. mungkin rekan kerja atau yang lain gitu Iya, kan. iya. Pokoknya di hubungan yang udah ada komitmen gitu. Nah jadi di situ mereka kan mengalami kayak apa namanya, kegoncangan jiwa lah mungkin kan, karena Depresi, depresi ya, ringan ya, gitu. ya, ya. Nah, tapi nggak boleh juga sih kita kayak mendiagnosis diri gitu, kayak misalnya aku cari di sosial media gitu misalnya, ini tanda-tanda depresi, jangan-jangan aku kena ini gitu. Tapi nggak boleh juga sih, Kenapa? karena kan itu bisa mengganggu apa ya, memberikan kecemasan lain gitu. Ketika kita kayak misalnya scroll nih kan, terus ada nih dapat kita konten yang mengatakan tanda-tanda Iya, iya, betul. OCD Banyak itu misalnya ya, gitu ya, kan, ya, tanda-tanda ya, OCD, ya, ya. suka begadang gitu misalnya. Nah terus berkaitan pula ya kan, oh iya aku suka begadang, terus apalagi kurang minat sama sesuatu gitu. Iya, iya. Itu kan misalnya bisa aja terjadi, tapi kan kita nggak boleh mendiagnosis diri. Jadi untuk perbaikinya itu gimana caranya? Nah kalau dari pengalaman Rama, segala sesuatu yang buruk terjadi itu kan memang kita nggak boleh tolak gitu kan, kita harus terima gitu, apapun itu ya kan Pak. Maksudnya bagaimana cara kita menerima itu ya, pertama ya kita nggak apa-apa gitu ngeluarin emosi apapun gitu. Kalau mau teriak-teriak, kalau mau nangis-nangis, nggak usah ditahan, karena kan nanti yang ditahan itu akan jadi sampah buat jiwa kita sendiri di kemudian hari, memang nggak sekarang gitu. Jadi misalnya kayak laki-laki kan, laki-laki biasanya kan kayak gengsi gitu kan. Gengsi Ustaz. Gengsi dalam artian nggak boleh nangisnya, harus terlihat kuat gitu, padahal kan nggak gitu, kita kan juga manusia. Itu salah satu cara mengantisipasinya ya. Iya. Itu tadi enak juga itu. Kan harus kita cari juga jarang orang kita ketemu orang seperti apalah ya, saudari inilah ya. Nah, kan akhirnya kita harus cari di Google gitu. Kan bukankah itu salah satu alternatif untuk menyembuhkan diri? Kenapa tidak boleh? Tadi maksudnya nggak boleh itu Mendiagnosa diri sendiri itu yang nggak boleh. Maksudnya itu kan menambah kecemasan lain gitu. Misalnya waktu di zaman covid lah dulu kan. Iya, nah kayak pandemi itu kan Pak, kan kita belum tentu nih kena covid. Betul. Tapi Oh ini rumah covid nih. Iya ini rumah covid betul. Berdirinya covid, terjadinya covid di Indonesia untuk Sumatera Utara pertama kali berdiri rumah. Oh iya. Informasi dan edukasi covid itu di sini. Berarti ada hikmahnya ya. Ada Wan Azimah itu ketuanya tuh ya 2 tahun lebih tua dari situlah. Lanjut. Ya jadi itu tadi, mendiagnosis diri itu kan bukan hal yang dianjurkan kalau dalam ilmu psikologinya, dalam hal apa ya, kesehatan gitu, kesehatan jiwa gitu, karena memang yang bisa mendiagnosis kita itu maksudnya yang tahu gitu kan orang yang profesional di bidang itu, bukan kita gitu. Ke psikiater lah ya. Nah contohnya psikolog, psikiater. Iya betul. Nah kalau boleh tahu nih, selain kecemasan tadi, apa-apa yang menjadi gangguan mental? Entah kami juga terganggu mental kami kan. Macam Ustadz ini megang-megang gini, entah terganggunya mentalnya. Sedang malu sama situ, gimana? Apa itu? Mungkin kesehatan mental ini kan luas ya kan Pak? Iya. Itu yang perlu kami tahu. Jadi masyarakat Batubara juga mesti tahu ini, khususnya anak muda ini. Jadi banyak sih dari jenis-jenisnya itu banyak kali pun gitu. Jadi apa ya? Menurut Rama, gangguan kecil yang kita alami itu yang nggak boleh kita remehkan gitu. Misalnya kayak depresi ringan gitu kan. Itu kan depresi juga banyak sih macamnya kan. Iya, Bapak sedang depresi. Jadi depresi ringan gitu kan. Kayak kita mengalami, mungkin dulu kayak Rama nih, pengalaman Rama kan. Iya. Dulu sulit gitu konsentrasi sulit, terus makan juga menurun gitu, selera makan menurun. Berapa tahun yang lalu itu? 1 tahun yang lalu lah. Patut masih ada kurusnya ya? Iya, baru ini juga gitu. Nah, lanjut. Jadi terus kayak waktu tidur itu nggak teratur. Nah itu yang sangat berdampak itu pas belajar di Jawa kemarin kan. Memang benar-benar nggak bisa konsen gitu, tapi memang harus belajar gitu. Nah itu salah satu yang Rama nggak sadari. Pertama itu nggak sadar, ternyata hal itu nggak boleh dikesampingkan gitu. Justru dengan adanya masalah yang ringan tadi ya kita harus berani gitu kan, berani untuk mencegah itu dulu gitu, supaya nggak ada
masalah yang lebih berat lagi gitu. Oh, ini itu salah satu jalan keluar lah ya Iya. untuk mengantisipasi depresi Benar. ringan tadi ya. Itulah kayak misalnya kalau di istilah anak sekarang kan healing ya. Iya. Tapi healing itu kan sebenarnya healing itu kan maknanya kan penyembuhan gitu. Iya betul. Kalaupun dibilang healing itu udah healing yuk kesana kemari gitu. Tapi kalau jiwa kita masih ada yang Guncang belum ya. Iya, terselesaikan ya sama aja gitu. Balik ke rumah, balik ke tempat Kacau lagi gitu. Jadi sebenarnya healing itu bukan berarti pergi ke sana, pergi ke sini, daki gunung ini, daki gunung itu. Tapi lebih ke bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita dan jiwa kita dan menerima semua apa yang udah terjadi gitu. Itu sih, Pak. Apakah salah satu cara penyembuhan itu sajadah menjadi tujuan nggak? Gimana? Sajadah juga menjadi Sajadah. jadi alat. Benar. Kalau dalam istilah orang Buddha kan meyakini bahwasannya meditasi lah gitu kan. Oh iya. Meditasi ya. Iya. Nah, jadi itu kan juga masuk dalam ilmu psikologi ya. Jadi diambil itu. Tapi kan itu ibaratnya bukan kita mencontohkan, tapi istilahnya kita itu mengambil cara-cara mereka gitu. Melalui meditasi itu kan kita itu membuang pikiran-pikiran dan menjernihkan pikiran-pikiran yang baik tadi kan, mengambil energi yang positif dan mengeluarkan energi yang negatif kayak gitu. Dan untuk menurut Rama memang kalau dibilang sajadah ya, kalau kita dekat sama Tuhan memang kebanyakan kalau kita lihat ya kan para ulama-ulama misalnya itu memang jauh dari kata hal-hal yang tersebut kayak mengganggu jiwa mereka gitu. Tapi kan sebenarnya balik lagi kedekatan kita dengan Tuhan, dengan Allah gitu kan kadang juga bisa misalnya ini udah aku udah sholat, aku udah menjalankan semua ibadah gitu, tapi kenapa ya kayak aku tuh merasa cemas terus, kayak aku merasa gelisah gitu. Itu bukan masalah kita di ibadah sih sebenarnya, tapi lebih ke ada nih hal-hal yang masih mengganggu jiwa kita gitu. Apa dulu yang mungkin kita punya masa lalu yang belum bisa kita maafkan, contoh, atau masalah di luar yang kita nggak bisa kendalikan tapi kita tetap mikirin itu gitu kan. Hal-hal yang kita kontrol itu nggak perlu kita pikirkan, tapi hal-hal yang kita kontrol aja gitu, yang bisa kita kontrol, yang harusnya kita fokuskan gitu. Oh, kalau kan banyak anak muda gini, selain permasalahan tadi tersangkut narkoba gitu kan, nah banyak kawan-kawan kita lihat di luar sana juga sangkut dengan masalah narkoba, akhirnya ya macam ODGJ, orang tak dikenal yang gila itu ya gitu. Itu gimana cara penyembuhannya? Gimana menahan selera supaya jangan terjerumus ke dalam bidang itu? Di bidang narkoba maksudnya? Iya, salah satunya. Kalau dibilang ya Pak, sebenarnya itu tadi peran orang tua mungkin atau keluarga ya, sangat benar-benar mendominasi ke pendidikan anak gitu. Misalnya kayak parenting gitu. Makanya sebelum menikah mungkin barangkali bisa disiapkan ilmu parenting gitu. Kenapa? Karena kalau di pertimbangan Rama yang Rama lihat di lapangan waktu Rama ngajar gitu kan, itu berbeda dengan anak-anak yang pendidikan dari dia kecil gitu. Itu sangat diatur sama orang tua dengan anak yang tidak artinya kurang perhatian ya, kurang peduli orang tuanya gitu, sangat beda gitu. Jadi mungkin kenapa banyak terjadi kayak anak-anak makin narkoba atau segala macam gitu kan, hal yang merusak jiwa mereka atau mental mereka karena itu tadi pola asuh dari keluarga. Selain itu gimana kalau mereka sudah terlanjur terlibat, bagaimana memberhentikannya itu? Kalau memberhentikan itu kalau narkoba ya, kalau mungkin semacamnya gitu ya kan Kak, semacamnya. Itu kalau dia mungkin agak tinggi ya dosisnya, agak susah juga. Jadi memang memang harus ke orang yang lebih memahami bidang itu, kayak orang profesional lah di bidang. Oke lah, kalau orang atau anak-anak muda baru akan memulai, gimana cara pencegahannya? Ya, kami kan perlu tahu juga ini ya kan. Gimana menahan supaya hati itu udahlah ngapain narkoba gitu. Ini perspektif Rama ya. Iya, sebagai duta kesehatan mental loh, hati-hati ya. Jadi perspektif Rama tentang hal itu, pertama kita jangan langsung ngejudge dia gitu. Kita yang sebagai orang yang mau membantu ya, kita jangan langsung ngejudge.
kau ya udah pakai ini segala macam gitu. Itu tuh nggak boleh ya, orang-orang yang ibaratnya kena mental atau mungkin mengalami psikologi yang lagi rendah ya, psikologis yang rendah, itu nggak boleh langsung dijudge gitu, nggak boleh dijauhin. Itu sih yang paling penting. Nah, Untuk dirinya untuk dirinya sendiri harus ada kesadaran dulu gitu, harus ada membangun kesadaran itu membangun seperti apa? kesadaran itu membangun kesadaran itu harus dengan ilmu lah pasti ya kan, dengan ilmu gitu. Dan kalau bisa lingkungan yang tadi berdampak buruk itu dijauhi gitu, dijauhi, karena kan memang lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal itu dari keluarga. Kalau misal keluarganya tuh udah bagus, lingkungannya udah memadai untuk menjadi apa ya, untuk mendidik gitu kan. Sementara di eksternalnya tuh lingkungannya tuh kurang baik gitu kan banyak kejadian kayak gitu. Banyak. Tapi ya tetap kan berarti harus ada kerjasama di antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dan lingkungan eksternal itu ya kita sendiri membatasi diri kita dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita mengambil ilmu, mungkin barangkali seperti itu. Itu ingat itu Ustaz, jangan slip ya. Sekarang setelah menjadi duta kesehatan, ya, gimana cara atau cara saudari lah untuk mengabdikan diri supaya mental anak muda kita ini kembali ke jalur yang baik gitu. Ya. Jadi kami di Duta Kesehatan Mental itu memiliki program-program yang ibaratnya udah dirancang gitu kan. Nah, jadi dalam sebulan itu kami ada melaksanakan program kayak misalnya buat visit, berkunjung ke lembaga misalnya, atau sosialisasi gitu dengan membawa isu tentang kesehatan mental. Nah, di situ diundang lah misalnya kayak anak-anak mungkin barangkali, atau remaja-remaja, atau mungkin bahkan orang tua gitu. Nah, untuk kayak mengkampanyekan lah istilahnya bagaimana pentingnya mulai dari sekarang menjaga kesehatan mental. Gitu. Oh, udah pernah jalan Batubara setelah jadi duta kesehatan ini? Kalau dari Batubara kan ini baru ya. Iya. Belum sih, tapi udah punya rencana. Ya, coba juga bangun komunikasi. Mungkin barangkali ya bisa jadi bupati. Nanti dikumpulkan ya kan. Sebab mereka juga jalan ini tapi pendidikan apa kemarin ya, Ustaz ya? Ke sekolah-sekolah seluruh Kabupaten Batubara. Artinya kalau join dengan mereka kan lebih cepat bisa memberi edukasi, dampak kepada orang-orang kita inginkan itu ya. Selain ini rencana ke depan apa? Rencana ke depan itu pastinya Rama tuh pengen buat suatu komunitas mungkin ya bagi perempuan-perempuan yang berdaya gitu, karena cocok tuh panggil ketua kalian Ustaz. Iya. Karena gini, ini keren ini. Banyak yang Rama temui mungkin lebih spesifiknya tuh teman-teman dekat gitu, teman-teman dekat. Contohnya kayak memang benar-benar mereka tuh nggak memiliki tempat cerita, atau mereka punya bakat dan minat tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengkreasikan itu dari jalur apa gitu kan. Nah, makanya butuh suatu wadah atau ruang untuk kita berkolaborasi gitu, membangun visi misi kita. Karena memang Rama fokusnya ke perempuan, mungkin barangkali pengennya buat yang perempuan dulu. Perempuan ya, khusus untuk itu ya. Batubara hari ini bagian daripada daftar kuning. Kalau kemarin tahun semalam daftar merah itu. Dari kerusakan mental anak muda. Terkhusus di bidang narkoba ya. Banyak anak-anak muda kita terjerumus dalam narkoba. Kemudian 2-3 bulan kemarin saya bertanya juga ini apakah itu bagian nanti kerusakan mental. Mereka anak-anak muda ini lebih percaya diri ketika menggeber-geber kereta gitu. Itu viral itu kemarin 2-3 bulan terakhir ini. Apa himbauan saudari untuk mereka ini, khususnya itu anak-anak SMA, sehingga dampaknya kemarin 10 hari terakhir ini 4 atau 5 anak sekolah itu terlindas gara-gara ugal-ugalan di pasar, meninggal ya. Cuman luar biasa. Iya, memang luar biasa ini sekarang dampak kita itu kan. Lain lagi itu anak perempuan, dampak mungkin hasil dari dampak pergaulan yang kurang baik itu, anak-anak kita banyak terjerumus ke dalam lembah yang kurang
kita inginkan lah ya. Itu kami belum dapat data pasti, tapi kemarin sudah mengidentifikasi ada di beberapa daerah, begitu kita temui ternyata asalnya batu bara gitu. Apa himbauan saudara orang tua itu? Ya. Kalau untuk himbauan ya, mungkin barangkali kita harus punya ini ya. Tadi yang kayak Rama bilang, kita harus mempunyai awareness ya. Kayak misalnya self awareness itu kesadaran akan diri kita gitu. Bagaimana kita memiliki kesadaran itu, kita harus memiliki visi misi tujuan hidup dulu gitu. Tujuan hidup kita itu untuk apa gitu, atau rencana kita keseharian lah, nggak usah lah mikir ke depannya gimana, tapi coba sesimpel yang kayak hari ini aku mau ngapain gitu. Itu sih dimulai dari itu, Pak. Kemarin kita pernah nanya juga itu, karena kita juga di sini sebagai jurnalis gitu kan, nanya apa tujuan kau melakukan ini? Tujuannya kepingin beli HP. Iya betul. Hanya sekedar itu awalnya katanya. Kemudian tujuannya beli kereta. Hanya itu. Gimana supaya mereka tidak berpikir menjadi atau mengikuti gaya hidup hedonis itu dulu? Untuk anak-anak muda, apa himbauannya itu? Kalau menurut saya pribadi, coba mulai sekarang itu kalian berpikir untuk ini sih, untuk kayak masa depan dari hal-hal itu, apa sebenarnya tujuan dari hati nurani gitu kan. Apa yang ingin kalian dapatkan dari melakukan itu gitu. Coba dipikirkan gitu, jangan hanya mengikuti hawa nafsu. Itu kan kayak menggebar-gebar terus kayak pengen dapat HP gitu kan. Nah itu kan kita harus tahu dulu dampak dari apa yang mau kita laksanakan, mau kita lakukan itu apa gitu. Jadi menurut saya mungkin mereka itu kurang apa ya, perhatian khusus barangkali, baik itu dari keluarga atau lingkungan. Dan anak-anak yang seperti itu tuh bisa kita buat apa ya, suatu ruang ya Pak. Nah, gitu. Itu kan bisa, mungkin barangkali bisa minat mereka itu diarahkan ke hal yang positif gitu. Jadi kita nggak harus melihat sisi negatifnya aja. Betul. Itu tergantung. Sudah mulai jadi tanggung jawab saudari itu loh, ya kan? Dipercepat lah itu ya, dipercepat wadah kalian tadi. Mudah-mudahan kolaborasi dengan institusi apapun nggak ada masalah. Yang penting anak-anak muda kita ini terselamatkan. Benar. Nah, ada lagi yang mau diceritakan, ceritakan aja. Ini mumpung saya yakin anak-anak Batubara sering nengok podcast ini, kemudian para pejabat itu juga ngelihat, karena kita sering di WA, oh bagus ini dari mana. Jadi ini kesempatan yang bagus, ceritakan aja semua pengen diceritakan. Silakan. Khususnya ya untuk pemerintahan Batubara gitu ya, saya sangat berharap gitu kita itu mulai menyadari hal-hal kecil dulu lah, nggak usah yang hal-hal besar gitu. Kan kita mau membentuk suatu peradaban gitu ya. Suatu peradaban itu kan harus didasari dengan ilmu serta sarana dan prasarana mungkin, dan paling penting itu ya anak-anak muda gitu. Pasti. Anak-anak muda. Pelanjut estafet kepemimpinan ya. Jadi bagaimana caranya supaya peradaban kita itu bisa benar-benar maju ya, dengan cara kita itu mendidik dulu anak-anak mudanya. Mungkin kalau saya lihat Batubara ini kan cukup besar ya Pak SDA-nya. Ya lumayan lah gitu ya kan. Sangat bagus. Sangat bagus gitu. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu gitu untuk memfasilitasi anak-anak muda itu berkarya gitu. Karena kan kalau dilihat saya membandingkan gitu kan, ada daerah yang tidak mungkin terlalu besar, tapi mereka bisa menjalankan program yang inovatif, yang kreatif, yang melibatkan anak-anak muda. Banyak loh anak-anak muda Batubara itu yang memiliki potensi gitu. Iya. Harusnya hal-hal yang seperti itu bisa tapi kurang support dari pemerintahan ya. Ya nggak boleh takut di sini. Begitu. Dan pemerintahan harus, kita hadir di sini bahagian daripada rakyat yang kepingin berpartisipasi bagaimana daerah kita juga maju. Namun pemerintahan juga sebagai pengayom dari seluruh rakyatnya harus menjadi supporting system bagi keinginan anak-anak muda itu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir. Bapak kita yang terhormat itu juga mengerti bahwa kita sedang lakukan otokritik
untuk membangun batu bara yang punya peradaban baik ke depan. Nah, lanjut aja. Sebenarnya kalau dibilang bagaimana peradaban itu bisa maju, Ya. itu sebenarnya tergantung bagaimana mental kita. Ya. Karena Terutama mental anak muda. paling penting itu Pak, mental gitu. Kalau mental kita terganggu atau kurang baik, mau melangkah aja pun kita bakal mikir beberapa khawatir kali, ya. 1000 kali, karena tadi udah ada kecemasan. Terus pasti banyak lah hal-hal yang aku terus berencana tapi nggak berani mengimplementasikannya. Itu kan dari ketidakpercayaan diri. Ya. Jadi salah satu intinya bagaimana harus percaya diri ya. Percaya diri. Ya. Itu Itu saja. Ada lagi? Silakan. mungkin itu aja lah dulu. Iya, nggak boleh. Aku tadi berpikir kita hanya dapat 20 atau 25, ya udah 30. Tapi kalau ada yang kepingin disampaikan lagi, yang apalagi sifatnya kolaborasi untuk membangun, sampaikan saja. Sampaikan sama Pak Bupati Batubara apa yang saudari inginkan hari ini. Supaya duta kesehatan itu tidak hanya sekedar emblem lah itu ya. Namun wujud dia di tengah masyarakat ya. Sampaikan dulu. Untuk Pak Bupati iya. Pak Bupati kita ini sebenarnya cinta kepada anak-anak muda. Iya, benar-benar percaya. Tapi kadang-kadang beliau terlalu sibuk sehingga tidak bisa melihat ini, dan anak mudanya anehnya nggak mau nyampaikan itu. Ini sampaikan. Iya, sampaikan. Kalau dari saya pribadi ya, mungkin sebagai perwakilan suara anak-anak muda ya. Di bidang duta kesehatan kesehatan mental. Jadi saya memiliki sebuah keinginan gitu kan, membangun sebuah peradaban untuk mengedukasi lagi kesehatan mental anak-anak, khususnya anak-anak muda lah gitu. Supaya apa? Supaya hal-hal yang tadi misalnya kayak pergaulan bebas atau semacamnya yang buruk gitu, berdampak yang bisa merusak masa depan mereka, itu bisa terfilter gitu. Jadi butuhkan yang namanya, ketika kita mau, misalnya kayak kami lah yang sebagai rakyat biasa gitu, udah punya planning, udah punya ide-ide gitu kan, tapi kan kita butuh yang namanya atasan ya, pemerintahan untuk mensupport itu ya, betul. Mensupport itu gitu. Jadi penting kerjasama antara anak muda dan pemerintah itu sangat membantu peradaban di kampung kita mungkin ya, yang berkemajuan berkemajuan ini ya, tanah batubara tercinta. Satu lagi ada terlupa tadi, ketepatan saudari dari daerah Nibung Hangus. Ini sekedar membuka sedikit bahwa Nibung Hangus itu akan menjadi kota metro ke depan. Disebabkan apa? Di situ akan dibangun pulau reklamasi yang mudah-mudahan 3 atau 5 tahun lagi udah wujud itu. Amin. Nah, reklamasi itu akan ditumbuhi penduduk dari luar sebanyak kurang lebih 70-an ribu. Artinya 3 kali lipat dari kecamatan Nibung Hangus hari ini. Itu kan berdampak ke depan. Kan pastilah asimilasi itu kan kencang, maka peradaban dari luar kan masuk ke dalam. Kemudian gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup kita hari ini itu juga akan berdampak pada masyarakat tempatan. Kira-kira gimana ngatasinya itu? Cakapan itu sama Pak Bupati itu ya. Betul. Anak muda kan harus visioner gitu kan. Ya. Yang ringan-ringan aja tapi mengena. Iya betul. Kalau saya meminta ide dari Bapak dulu boleh nggak? Sebagai pandangan gitu. Sebagai orang yang ibaratnya yang udah banyak mengalami pengalaman hidup ya kan. Mungkin saya bisa ngambil ilmu dulu dari Bapak. Iya, kalau secara umum kita berharap anak-anak muda ini kan terperhatikan. Pastilah yang memperhatikan itu orang yang pantas untuk memperhatikan. Nah, di sini pastilah Pak Bupati atau pemerintahan. Nah, soal ide, ya pasti di situ lebih tahu bagaimana untuk menjaga kesehatan mental anak-anak muda kita ke depan. Apalagi dalam arus pertukaran penduduk nanti ya kan. Sebenarnya sama sih, jawabannya hampir sama yang tadi. Pertama kita harus membuat ruang kolaborasi ya. Kolaborasi menampung karya-karya anak muda. Gitu. Pertama itu sih Pak, yang paling penting itu anak muda itu jangan sampai kehilangan arah gitu. Iya, cakapan sama Ibu Bupati. Jadi jangan sampai anak-anak muda yang memiliki bakat kehilangan arah gitu. Justru dengan kita mewadahi mereka,
kan bisa berpeluang ya ke depannya gitu. Bagaimana cara kita menjaga ekosistem kita mungkin ya kan, Iya. menjaga keharmonisan tanah kita gitu. Itu sih menurut saya. Jadi peran pemuda itu benar-benar sangat penting untuk peradaban kita ke depannya bagaimana gitu. Apalagi nanti bakal bersaing kan secara ekonomi Iya. dan lain-lainnya. Jadi ruang untuk anak muda di berkarya itu minta tolong lah gitu Pak. Ini Bung Agus belum ada ya? Ya belum Pak. Iya, Ibu Karena Dek. di apa ya kalau dibilang mintakan sama Ibu Dekranasda, Ibu Bupati ya, mintakan itu. jadi Mintakan. ini jangankan itu ya, mungkin dari segi hal kecil lah kayak misalnya jalanan-jalanan itu masih Masih parah. parah. Ini Pak Bupati, jalan Ibu Angus masih parah. Ini Ya. ada perwakilan dari sana minta, kami juga minta ini, biar Iya. bisa ke sana ya. Ya, Iya. gitu. Jadi kalau dilihat udah lama kali pun mungkin dari saya SD. Sampai hari ini. Jalan Tapi kabarnya udah ada juga yang dibangun. udah ada yang dibangun, cuman kan nggak secara keseluruhan Pak. Ya. Maksudnya sangat disayangkan sih gitu. Kita bagaimana lagi tuh kita mau maju, sedangkan hal-hal kecil aja kita nggak melihat itu gitu. Padahal kan itu juga sebagai suatu nilai ya mungkin dari pengunjung gitu kan, melihat Kita harus kondisi. optimis terusnya nih ya. Optimis. Wah, ini tahun terakhir Pak Bupati. Ya. Mudah-mudahan dia bangun lah ini ya. Amin. Kalau ada begini, saudari. JK yang pegulat UFC itu saat dipanggil oleh gubernur, apa permintaanmu? Permintaannya cuma satu, bagusi jalan kami di Simalungun. Akhirnya hari ini bagus. Mudah-mudahan karena podcast ini Amin, juga amin. jadi bagus. Itu karena barokah dari saudara sebagai duta kesehatan. Amin, itu, kan. ya Allah. Amin. Oke, Ya. sampaikanlah dulu kata-kata nasihat 2-3 kata saja ya kan. Nasihat untuk khusus Muda anak ya, muda iya, lah ya. Jadi menurut saya sebagai perwakilan dari Duta Kesehatan Mental Indonesia, coba dari sekarang kita memikirkan hidup ya. Maksudnya jangan pernah fokus ke perencanaan ke depannya, tapi rencana yang sekarang itu masih berantakan gitu. Misalnya belajarlah buat mengelola emosi. Itu sih cara kecil supaya kita tuh terhindar dari depresi-depresi atau barangkali kayak gangguan kecemasan gitu. Jangan pernah menyepelekan emosi-emosi negatif yang datang terus kita kayak mengesampingkan itu. Padahal kan sebenarnya dari emosi-emosi itu bakal berlanjut terus kayak menimbulkan sampah-sampah di dalam jiwa kita. Kalau misalnya masalah yang satu aja belum selesai gitu. Oke, pakai apa? Speak English dulu. Nah, iya, sampaikan juga biar paham juga mereka. Kan? Benar paham ya? Iya, betul. Oke, apa ya? Kata-kata dari bahasa Inggris, aku belum ada merancang sih. Nggak ada masalah di sini memang semua Oke. ketepatan ini. Okay. Don't just your mindset, and then improve yourself to your future. Itu sih. Ya, terima kasih itu bincang ringan kita hari ini. Mudah-mudahan dari bincang hari ini kita menemukan formula atau formulasi yang bagus bagaimana menghindarkan remaja kita dari kegiatan-kegiatan negatif ya, dan kemudian mempunyai mental-mental yang sehat sehingga batu bara ke depan mempunyai pemimpin-pemimpin muda yang berakal Amin, sehat. ya Oke, Allah. Ya, bukan berakal benar-benar. dungu ya. Benar. Thank you Dinda. Ya, masa